Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menggunakan kata kerja berdasarkan golongannya dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, hari ini kita akan belajar pola kalimat ungkapan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang dengan menggunakan metode Gakushudo dibagi menjadi 5 golongan. Ada di buku pelajaran bahasa Jepang lain yang membagi golongan kata kerja bahasa Jepang menjadi 3 golongan. Tapi, untuk mempermudah pembelajaran khusus bagi orang Indonesia, metode Gakushudo membaginya menjadi 5 golongan agar lebih mudah dipahami. Mari langsung kita simak videonya ya. Yang pertama, golongan I. Golongan I adalah semua kata kerja yang memiliki bunyi vokal I sebelum mas. Misalnya, menulis kakimasu, berenang oyogimasu, berbicara hanashimasu, menunggu machimasu, dan lain-lain. Yang kedua, golongan imas. Golongan imas juga memiliki bunyi vokal I sebelum mas. Tapi untuk tahap ini kita cukup mengingat kata kerja mimas, kimas, okimas, orimas, dan karimas saja. Artinya adalah mimas, melihat, kimas, mengenakan, okimas, bangun, orimas, turun, karimas, meminjam. Sebagai catatan ya Sobat Kompeten, bahwa kata kerja yang ada di golongan I dan golongan imas memiliki bunyi vokal I yang sama sebelum mas. Untuk mempermudah kita membedakan golongan I dan golongan imas, yuk kita hafalkan kata kerja golongan imasnya saja, yaitu mi, ki, oki, ori, kari, agar mudah mengingatkan kita pada kata kerja mimas, kimas, okimas, orimas, dan karimas. Setelah golongan I yang pertama dan golongan imas yang kedua, yang ketiga adalah golongan emas. Golongan emas ini mudah sekali dikenali, yaitu semua kata kerja yang memiliki bunyi vokal E sebelum mas. Misalnya, akemas artinya membuka, tabemas artinya makan, nemas artinya tidur, dan lain-lain. Dan yang keempat, golongan kimas yang artinya datang. Terakhir yang kelima, golongan shimas yang artinya melakukan. Sobat Kompeten, setelah kita mengetahui 5 golongan kata kerja dalam bahasa Jepang, masing-masing golongan tersebut bisa mengalami perubahan bentuk kata kerja berdasarkan bunyi vokal A, I, U, E, O. Ayo kita mulai dengan kata kerja I ya. Kata kerja I adalah semua kata kerja bentuk formal berakhiran mas. Yang pertama, golongan I. Menulis bahasa Jepangnya kakimasu. Yang kedua, golongan imas. Melihat bahasa Jepangnya mimas. Yang ketiga, golongan emas. Makan bahasa Jepangnya tabemas. Golongan keempat, kimas yang artinya datang. Golongan kelima, shimas yang artinya melakukan. Selanjutnya, kata kerja A adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi A ditambah nai yang bermakna informal negatif. Contohnya, yang pertama, golongan I, bahasa Jepangnya kakimasu. Kata kerja bentuk A-nya menjadi kaka, nai. Yang kedua, golongan imas. Mimas. Kata kerja A-nya adalah minai, artinya tidak melihat. Yang ketiga, golongan emas. Tabemas. Bentuk kata kerja A-nya menjadi tabenai,
artinya tidak makan. Yang keempat, golongan kimas. Bentuk kata kerja A-nya menjadi konai, artinya tidak datang. Yang kelima, golongan shimas. Bentuk kata kerja A-nya menjadi shinai, artinya tidak melakukan. Selanjutnya, kata kerja U adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi U, atau kata kerja U biasa disebut juga bentuk kamus, dan juga bentuk informal dari kata kerja I. Jadi, kata kerja U dan kata kerja I ini memiliki arti yang sama. Contohnya, yang pertama, golongan I. Menulis kaki mas. Kata kerja bentuk U-nya menjadi kaku. Yang kedua, golongan imas. Melihat mimas. Kata kerja bentuk U-nya menjadi miru. Yang ketiga, golongan emas. Makan, tabemas. Kata kerja bentuk U-nya menjadi taberu. Yang keempat, golongan kimas. Artinya datang. Kata kerja bentuk U-nya menjadi kuru. Yang kelima, golongan shimas, artinya melakukan. Kata kerja bentuk U-nya menjadi suruh. Selanjutnya, kata kerja E adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi E. Salah satu polanya adalah untuk menyatakan potensi atau yang menyatakan bisa. Contohnya, yang pertama, golongan I, kaki mas. Kata kerja bentuk E-nya menjadi kake mas, artinya bisa menulis. Yang kedua, golongan imas, mimas. Kata kerja bentuk E-nya kita tambahkan rare sebelum mas menjadi miraremas, artinya bisa melihat. Yang ketiga, golongan emas, tabemas. Bentuk kata kerja E-nya kita tambahkan rare sebelum mas menjadi taberaremas, artinya bisa makan. Yang keempat, golongan kimas. Bentuk kata kerja E-nya menjadi koraremas, yang artinya bisa datang. Yang kelima, golongan shimas. Bentuk kata kerja E-nya menjadi dekimas, artinya bisa melakukan. Berikutnya, kita akan bahas mengenai perubahan bentuk kata kerja O. Kata kerja O adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi O, yang merupakan bentuk informal dari kata kerja masyo, artinya ayo. Contohnya, golongan I, kaki masyo. Bentuk kata kerja O-nya menjadi kako, artinya ayo menulis. Golongan imas, mimasyo. Bentuk kata kerja O-nya menjadi mio, artinya ayo melihat. Golongan emas, tabemasyo. Bentuk kata kerja O-nya menjadi tabeo, artinya ayo makan. Golongan kimas, kimasyo. Bentuk kata kerja O-nya menjadi koyo, artinya ayo datang. Golongan shimas, shimasyo. Bentuk kata kerja O-nya menjadi shio, artinya ayo melakukan. Bagaimana sobat kompeten? Mudah bukan? Kita sudah membahas kata kerja dalam bahasa Jepang dengan metode gakushudo, yaitu dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, golongan I. Yang kedua, golongan imas. Yang ketiga, golongan emas. Yang keempat, golongan kimas. Yang kelima, golongan shimas. Kelima golongan tersebut bisa mengalami perubahan bentuk kata kerja berdasarkan bunyi vokal A, I, U, E, O. Kata kerja I adalah semua kata kerja bentuk formal berakhiran mas.
Kata kerja A adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi A ditambah nai yang bermakna informal negatif. Kata kerja U adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi U atau disebut bentuk kamus. Kata kerja E adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi E. Salah satu polanya adalah untuk menyatakan potensi atau bisa. Kata kerja O adalah kata kerja yang memiliki akhiran bunyi O, yang merupakan bentuk informal dari kata kerja masyo, artinya ayo. Masing-masing perubahan bentuk dari kata kerja berdasarkan bunyi vokal A, I, U, E, O tersebut memiliki pola kalimat lainnya yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyo no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite, arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.